Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. 1 jam kemudian, Li Longxing dan Chen Li mengikuti semua orang dan berhasil sampai di tempat tujuan. Ini adalah bagian paling barat laut dari dunia bawah tanah, tempat jurang alami yang besar mendesing dan saling silang. Di selokan, api berkobar, dan pilar api tebal yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dari waktu ke waktu, memancarkan semburan kekuatan atribut api yang agung. Pada saat ini, orang-orang berkerumun di pinggiran jurang. Li Longxing melirik dan menemukan bahwa tidak kurang dari 300 orang telah datang. Orang-orang ini dibagi menjadi selusin kubu. Meskipun Li Longxing tidak mengenal orang-orang ini, orang-orang dari 3 kubu masih menarik perhatiannya. Di tengah adalah sekelompok petapa berjubah hitam, dipimpin oleh seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun merah muda panjang dengan kerudung di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, tubuhnya yang tanpa celah, sudah cukup untuk membuat darah para laki-laki yang hadir mendidih karena kegirangan. Ada lebih dari 20 petapa di belakangnya, semuanya tidak lemah, dan mereka semua berada di atas tingkat kelima alam pengumpulan Qi, dan bahkan ada 6 dari mereka yang tidak dapat Li Longxing lihat kedalamannya. Setidaknya itu alam transenden. 6 transenden, akan menjadi pertempuran yang luar biasa. Li Longxing juga sangat tersentuh. Berdiri di samping wanita berkerudung itu ada lebih dari 30 petapa berjubah merah. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan dengan senyum jahat di wajahnya. Kekuatannya tidak lemah, dan dia telah melangkah ke puncak alam 9 surga pengumpulan Qi. 30 atau lebih orang di belakangnya sama baiknya, kebanyakan dari mereka berada di alam pengumpulan Qi, dan 5 dari mereka Li Longxing tidak tahu seberapa dalam mereka, seharusnya berada di atas alam transenden. Kelompok ketiga terakhir adalah sekelompok petapa cacat yang tidak memiliki lengan dan kaki. Ada 10 dari mereka, dan masing-masing dari mereka tidak memiliki tangan atau kaki, tetapi berdiri di sana dengan aura memberi orang rasa penindasan yang kuat yang tidak boleh didekati oleh orang asing. Semua petapa dengan sadar mundur, tidak berani mendekat. Saat indera ilahi menyapu, Li Longxing tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Di antara 10 petapa lumpuh, 8 di antaranya tidak dapat dideteksi. Artinya, di antara 8 orang lumpuh, mereka semua berada di alam transenden. Kekuatan keseluruhan dari kubu yang tersisa tidak sekuat ketiga kubu ini. Li Longxing menarik pandangannya dan menatap Chen Li di sampingnya, apakah kamu tahu asal mereka? Setelah berbicara, dia menunjuk ketiga kubu yang berdiri di tengah. Chen Li mengamati lama sebelum menjelaskan, wanita yang berdiri di tengah, saya tidak tahu asalnya, tapi aku tahu 2 kubu di sebelahnya. Dari pakaiannya, mereka seharusnya berasal dari sekte api berkobar, yang kuat, nomor 2 setelah 9 negara adidaya di daratan. Itu adalah kelompok tentara bayaran nomor 1 di kerajaan Yan besarku, dan ada kekurangan total anggota kelompok tentara bayaran. Grup tentara bayaran ini hanya memiliki 10 anggota, tetapi tidak terkalahkan di segala arah di luar pegunungan Hengduan. Namun, 100 tahun yang lalu, kelompok tentara bayaran ini telah mencuci tangan dan mundur ke pegunungan dan hutan. Tak disangka, kali ini mereka tampil dengan kekuatan penuh, sepertinya mereka juga bertekad untuk memenangkan roh api ekstrim ini. Chen Li berbicara dengan fasih, dan menceritakan semua informasi yang dia ketahui. Li Longxing mendengarkan informasi dengan baik. Lalu Li Longxing melihat jurang alam yang berselang-seling di depannya dengan mata tajam. Melihat dengan saksama, dia melihat dunia di atas jurang. Itu penuh dengan batasan aneh yang tak terhitung jumlahnya. Riak batasan melayang naik turun dalam nyala api, muncul dari waktu ke waktu. Namun, hanya mereka yang telah mempelajari batasan yang dapat melihatnya. Di tengah jurang, gelombang kekuatan atribut api begitu kuat sehingga tak terlukiskan, seperti mengejutkan gelombang badai yang kuat. Dengan pikiran, Li Longxing menggabungkan vitalitas primordial ke matanya. Melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa di selokan itu,
ada seorang lelaki merah kecil, duduk bersila dan bermeditasi seperti seorang biksu. Setiap kali dia menghembuskan napas, itu akan membuat api di sekelilingnya mengepul dan bergolak tanpa henti. Roh api ekstrim. Mata Li Longsing terpaku. Benar saja, itu layak menjadi keajaiban alam, dan semuanya telah berubah menjadi bentuk manusia. Jika bisa ditangkap, bisa digunakan untuk memurnikan ratusan pil pemecah penghalang. Sangat disayangkan bahwa semua orang kuat sedang menunggu sekarang, dan mereka semua menatap semangat api yang ekstrim itu. Apakah itu bisa diperoleh atau tidak belum diketahui. Li Longsing juga mengerti mengapa semua orang berkumpul di pinggiran ketika roh api ekstrim jelas di depannya, mereka tidak berani bertindak gegabah. Karena batasan di atas jurang benar-benar terlalu kuat. Sekilas Li Longsing tahu bahwa itu semua adalah gerbang kuno yang aneh dan misterius. Itu dapat terus-menerus melahap energi antara langit dan bumi untuk memperkuat dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti seberapa kuat larangan itu. Semuanya, aku tahu bahwa semua orang ada di sini hari ini untuk semangat api ekstrim. Jika memang begitu, maka kita tidak bisa tinggal di sini selamanya, kan? Tiba-tiba mulutnya terbuka dengan suara gemetar. Bos dari kelompok tentara bayaran segera bertanya dengan suara yang dalam, "Oh, saya tidak tahu saran apa yang dimiliki Tuan Chen." Chen Su tersenyum, berpura-pura rendah hati dan berkata, "Saya tidak berani menjadi seorang guru, saya hanya punya saran." Tuan Chen, tidak apa-apa. Bos sangat puas dengan sikapnya dan mengangguk. Chen Su melirik semua pembudidaya, dan akhirnya mendarat di wanita berkerudung itu, dan berkata dengan lantang, "Saya menyarankan agar semua orang keluar untuk melanggar batasan di depan. Adapun siapa yang bisa mendapatkan semangat api ekstrim pada akhirnya, itu tergantung pada kekuatan mereka sendiri, dan nasib baik." Berbicara tentang itu, dia mengubah topik pembicaraan, tiba-tiba meninggikan suaranya, dan melanjutkan dengan nada serius, "Jika dalam perjalanan siapapun yang mencuri, memperkosa, menipu, menolak menyumbang, dan ikut serta dalam perburuan harta karun setelahnya, maka dia akan dibunuh. Aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan." Bos mendongak dan tersenyum, "Haha, rencana itu sangat bagus, saya setuju." Wanita berkerudung itu mengangguk ringan, "Aku juga setuju." Kata-kata itu keluar, dan pikiran semua pembudidaya laki-laki yang hadir terguncang hebat. Suaranya sangat menyenangkan, renyah dan manis, seperti mutiara besar dan mutiara kecil yang jatuh di atas piring batu giok. Itu juga seperti suara peri yang membuat hati orang berdebar. Bahkan Li Longsing tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wanita bercadar itu lagi. Setelah beberapa saat, orang-orang dari seluruh kamp menyatakan persetujuan mereka. "Oke, karena semua orang setuju, mari kita mulai." Chen Su mengangkat tangannya dan berseru, "Lakukan." Boom! Dalam sekejap, langit berguncang, dan senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan air hujan menuju pembatas di depan. Terdengar suara keras yang menghancurkan bumi. Tiba-tiba, pilar tebal cahaya merah naik ke langit dari jurang di depan, seolah-olah tumbuh seperti mata, mereka membombardir kerumunan. Kecepatannya terlalu cepat, dan itu tiba dalam sekejap mata. Ah! Terdengar jeritan kesengsaraan. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 petapa tertusuk oleh sinar merah di tempat itu. Chen Su dan yang lainnya buru-buru mundur dan mengelak, dan mereka cukup beruntung untuk melarikan diri. Li Longsing dan Chen Li berdiri di belakang, dan terkena dampak minimal. Sungguh kekuatan penahan yang kuat. Betul, kita tidak bisa memaksanya terbuka sama sekali, dan mungkin nyawa kita dalam bahaya. Ayo pergi, betapapun berharganya roh api ekstrim itu, tidak sepenting nyawamu sendiri. Setelah gelombang serangan terlarang itu, kerumunan menjadi ribut, dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya berbalik dan melarikan diri. Segera, hanya ada ratusan orang yang tersisa di arena. Melihat lebih dari 200 orang berserakan seperti burung dan binatang buas, Chen Su mengutuk dengan marah, "Made, sekelompok sampah. Yang kabur adalah sampah, dan orang hanya orang elit yang masih tinggal, yang tidak menghalangi kita untuk terus melanggar larangan." Chen Su mengangguk, "Baiklah,
Apa yang dikatakan bosku benar, mari kita lanjutkan. Suara itu keluar, dan Chen Su memimpin, dia mengeluarkan pisau merah besar, dan menyayat keras ke arah depan. Dalam sekejap, pedang itu bersinar terang, membelah ketiadaan. Melihat Tuan Muda bergerak, anggota Sekte Api Berkobar tidak berani lalai, mereka semua bergerak, dan mengintegrasikan energi serangan ke dalam cahaya pedang Chen Su. Cahaya pedang segera membengkak beberapa kali, seperti pisau besar, jatuh dari langit, menabrak pembatas. 10 anggota resimen tentara bayaran yang sangat kekurangan langit dan bumi juga menyerang dengan cepat. Jangan lihat mereka semua kekurangan lengan dan kaki, tetapi serangan yang mereka kirimkan menghancurkan bumi, dan kekuatan mereka tidak kurang dari gelombang Chen Su, bahkan lebih buruk dari itu. Lagi pula, dari 10 di antaranya, setidaknya 8 berada di alam transenden. Tembak. Wanita berkerudung itu membuka bibir merahnya dengan ringan dan membuat suara yang menyenangkan. Dia memimpin selusin pria berpakaian hitam, dan juga melancarkan gelombang serangan yang agung. Orang lainnya, termasuk Li Longxing, semua mengikuti dan menyerang. Batasan di depan terlalu kuat, bahkan jika itu adalah Li Longxing, jika dia ingin memecahkannya melalui penelitian, mungkin tidak perlu beberapa bulan untuk memecahkannya. Jadi sekarang saya hanya bisa memilih cara yang paling biadab dan primitif. Hancurkan 10 pertemuan dengan satu upaya. Selama kekuatan serangannya cukup kuat, tidak ada batasan yang bisa menghentikannya. Gemuruh. Saat serangan jatuh, larangan di atas jurang berguncang keras. Segera, pilar api merah yang tebal melesat dari jurang dan menyapu ke arah kerumunan. Itu adalah reaksi dari larangan. Namun, setiap orang yang telah belajar dari masa lalu telah mempersiapkan diri terlebih dahulu. Mereka menyebar dengan kecepatan penuh satu demi satu mundur menjauh. Kekuatan larangan serangan balik langsung runtuh, menghancurkan tanah menjadi retakan besar. Di depan, semua orang mengikuti pola yang sama, terus-menerus menyerang batasan depan. Setelah setengah jam, boom! Satu suara melampaui suara gemuruh guntur langit tiba-tiba bergema melalui 4 bidang dan menyebar ke segala arah. Pembatasan di depan akhirnya runtuh. Di tengah kobaran api, area kosong yang panjang terungkap. Itu seperti sebuah lorong, yang mengarah langsung ke tempat persembunyian roh api yang ekstrim. Haha, batasannya sudah dilanggar, cepat ambil hartanya. Ayo, melihat batasannya runtuh, Chen Su dan yang lainnya bergegas menuju area kosong dengan antusias. Chen Li mengguncang tubuhnya dan ingin bergegas keluar. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan yang kuat mencengkeramnya dari belakang. Tuan, semua orang sudah pergi, kenapa kita tidak buru-buru? Chen Li menoleh untuk melihat Li Longxing dengan curiga. Sekarang semua orang merampok semangat api ekstrim, tetapi tuannya menahannya. Bagaimana jika kesempatan ini hilang? Chen Li tertekan, tapi dia tidak berani berbicara. Li Longxing berkata dengan sungguh-sungguh, saya selalu merasa bahwa batasan di depan tidak sesederhana itu, dan sepertinya ada serangan susulan. Mari kita tetap di sini dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Di bawah matanya yang kacau, dia menemukan bahwa masih banyak hal-hal aneh seperti benang sutera tersembunyi di dalam api. Mungkin akan ada semacam tindak lanjut perubahan larangan tersebut. Hanya saja, sesaat, saya tidak bisa melihat secara spesifik. Chen Li berargumen, apakah ini tidak mungkin? Baru saja begitu banyak dari kita bergabung, tidak peduli seberapa kuat batasannya, itu akan benar-benar musnah. Li Longxing berkata dengan tenang, kita harus selalu berhati-hati, jangan sampai ada kesalahan besar. Oke. Chen Li tidak punya pilihan selain berdiri di sana, tidak lagi terburu-buru. Haha, roh api ekstrim didapatkan olehku. Seorang tetua sekte Blazing bergegas ke depan, tertawa terbahak-bahak, mengulurkan tangannya yang besar, dan meraih roh api ekstrim di bawah. Huff, kamu adalah satu-satunya yang pantas menjadi rumah bagi orang-orang bajik. Bos dari kelompok tentara bayaran Gu, akhirnya menunjukkan taringnya yang ganas. Leng mendengus, kecepatannya langsung meroket, seperti meteor yang terang, melewati kerumunan dalam sekejap mata, dan tiba-tiba berada di belakang.
Kepalkan tangan kananmu dan pukul dengan seluruh kekuatanmu. Boom! Ah! Penatua itu berteriak dan terbang keluar, dan segera jatuh ke jurang di bawah, terbakar abis oleh api. Bos Gu, apakah kamu berani membunuhku? Sesepuh dari kultus api berkobar. Mata Chen Su hampir meledak. Omong kosong, semua orang sudah sepakat bahwa berburu harta karun bergantung pada kekuatan. Jika aku tidak membunuhnya, bukankah harta itu akan diambil olehnya? Karena itu masalahnya, maka aku akan mengambil bagian juga. Melihat telapak tangan Bos Gu hendak mendekati roh api yang ekstrim, suara menyenangkan wanita berkerudung itu bergema di udara. Begitu kata-kata itu jatuh, wanita berkerudung itu melambaikan tangannya, dan segera napas yang agung menyapu. Dalam nafas itu, ada juga semburan dan siang yang aneh. Seperti tungku ramuan tingkat tinggi, yang akan segera dirilis. Ketika nafas mendekat, tiba-tiba terdistorsi dan berubah menjadi kuali seukuran ember, yang dengan kejam jatuh ke kepala Gu. Ah! Kamu dari Sekte Danding. Bos Gu terkejut, dan buru-buru mundur karena kaget. Wanita berkerudung itu tersenyum sedikit, tetapi tidak berbicara, tetapi memutar tubuh mulusnya, dan langsung menghilang. Muncul lagi di atas roh api ekstrim, dan tangan giok langsung ditarik ke bawah menuju roh api ekstrim. Jangan biarkan dia merebut roh api ekstrim. Lakukan. Chen Su dan Bos Gu meraung dengan marah. Di depan semangat api ekstrim, gerbang alkimia tidak berguna. Meskipun mereka tidak berani membunuh wanita berkerudung itu, mereka dapat memaksanya mundur dan menangkap semangat api ekstrim itu. Boom boom boom. Lusinan senjata magis semuanya menuju wanita bercadar itu. Bawahan yang dibawa oleh wanita berkerudung itu meraung marah dan menyerang dengan sekuat tenaga untuk menghadang. Pada saat ini, tangan giok wanita berkerudung itu menyentuh semangat api yang ekstrim. Dan roh api ekstrim tiba-tiba membuka matanya, bibirnya sedikit menggeliat, dan mengeluarkan suara nyanyian yang aneh. Boom! Nyanyian itu terlantun, dan semua jurang bergetar hebat. Segera setelah itu, serangkaian berkas cahaya merah tebal keluar seolah menghubungkan langit dan bumi. Seperti ribuan naga banjir, mereka menabrak wanita berkerudung itu dan yang lainnya. Tidak, mundur cepat. Tubuh mulus wanita berkerudung itu bergetar, dan wajahnya di bawah kerudung putih menjadi sangat jelek. Di batas hidup dan mati, dia tidak punya pilihan selain menyerah menangkap semangat api ekstrim, dan melarikan diri kembali dengan panik. Chen Su dan Bos Gu tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mengelak dengan putus asa. Wow, para petapa transenden itu menghindar, tetapi sisanya tidak seberuntung itu. Ada jeritan di langit, dan dalam sekejap mata, sebagian besar petapa jatuh tanpa ampun. Tubuhnya tertusuk oleh berkas cahaya, dan jiwanya terbang menjauh. Melihat pemandangan ini, Chen Li sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin, dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak terjatuh ke tanah. Dia diam-diam menyebut keberuntungan di hatinya. Jika Li Longsing tidak menghentikannya, dia pasti sudah menjadi mayat saat ini. Bahkan ada beberapa orang yang setingkat dengan dia, yang telah melangkah ke puncak alam 9 surga pengumpulan Qi, mati sia-sia. Desir. Setelah gelombang serangan yang menewaskan lebih dari 70 orang, roh api yang ekstrim tiba-tiba bergetar, menghubung ke langit, dan melarikan diri. Pembatasan di sini semuanya telah runtuh dan hancur, dan jika mereka terus bertahan, mereka hanya akan menjadi mangsa untuk ditangkap semua orang. Chen Su dan yang lainnya meraung marah dengan wajah pucat, dan mengusir mereka dengan kecepatan penuh bersama bawahan yang tersisa di alam transenden. Wanita berkerudung dan anggota yang terluka dari korps tentara bayaran yang cacat juga melancarkan pengejaran yang menggelegar. Puan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat semua orang telah melarikan diri, Chen Li menoleh untuk melihat Li Longsing. Kejar. Sekarang larangan melindungi roh api ekstrim telah dicabut, roh api ekstrim telah menjadi mangsa semua orang. Adapun siapa yang bisa mengambilnya, itu tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Li Longsing dan Chen Li mengikuti roh api ekstrim yang tersisa di udara, berlari kencang dengan kecepatan penuh. 1 jam kemudian, Chen Li sangat lelah hingga kehabisan napas, dan berkata dengan lemah,
Tuan, saya tidak bisa melakukannya lagi, mari kita tinggal di sini dan istirahat sebentar. Li Longxing berpikir sejenak, dan berkata kepada Chen Li, kamu tinggallah di sini untuk istirahat, jika 1 jam kemudian aku belum kembali, pergilah ke pintu keluar dan tunggu aku. Oke tuan, hati-hati. Chen Li duduk di tanah dengan nafas terengah-engah. Li Longxing mengguncang tubuhnya dan terus berlari ke depan. Melihat kepergian tuannya, Chen Li diam-diam mendecakkan lidahnya, tuanku benar-benar monster. Setelah mengejarnya begitu lama, energi di tubuhnya belum habis sama sekali. Teknik menantang surga macam apa yang dia latih. Pada saat ini, dia benar-benar yakin. Bahkan dia sendiri, seorang kultivator di puncak alam pengumpulan Qi tingkat 9 hampir kelelahan, tapi Li Longxing masih bisa mengatasinya dengan mudah. Roh api ekstrim yang tersisa di udara menjadi semakin kuat. Li Longxing tahu bahwa roh api ekstrim tidak jauh darinya. Jangan melakukan sesuatu setengah-setengah. Dia ingin terus mengejar dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Selama ada kesempatan, dia tidak akan menyerah. Jika dia cukup beruntung untuk mendapatkan semangat api ekstrim, maka dia dapat menyempurnakan pil pemecah penghalang dan segera melangkah ke alam transenden. Sudah lain waktu mengejar sebatang dupa. Li Longxing bergegas maju, menatap ke depan dengan tatapan tajam. Tidak jauh dari situ ada lembah. Pintu masuk ke lembah penuh dengan batasan yang kuat. Langit di atas lembah juga terdistorsi, dipenuhi semburan aura keagungan yang menahan diri. Li Longxing mengintegrasikan vitalitas kekacauan ke dalam matanya dan membuka mata kekacauan. Setelah berkonsentrasi dan mengamati, ekspresinya menjadi cemberut. Pembatasan di pintu masuk lembah tampaknya telah ditempatkan belum lama ini, dan totalnya ada 3 lapisan. Lapisan pembatasan ditumpangkan. Bahkan jika itu adalah orang kuat dari alam transenden tingkat ke-9, akan sulit untuk menerobosnya dengan mudah dalam waktu singkat. Meskipun Li Longxing memiliki beberapa pencapaian dalam pengekangan, bagaimanapun juga, dia baru saja memulainya. Oleh karena itu, akan memakan waktu beberapa jam untuk menembus 3 batasan di pintu masuk lembah. Sial, nafas roh api ekstrim menghilang ketika mencapai lembah. Seharusnya dia bersembunyi di dalam. Apalagi nafas Chen Su dan yang lainnya juga berhenti di sini tiba-tiba. Mereka semua mengejar habis-habisan, dan yang menjijikkan adalah bajingan itu benar-benar membuat batasan tirani di pintu masuk untuk mencegah orang lain masuk juga, bukankah mereka ingin memilikinya sendiri? Li Longxing mengutuk dalam hati. Pembatasan rangkap 3 di pintu masuk lembah memiliki 3 aura yang sangat berbeda. Mereka ditinggalkan oleh Chen Su, wanita berkerudung, dan Bos Gu dari kelompok tentara bayaran. Tak perlu dikatakan kenapa orang-orang ini membuat batasan, salah satunya adalah untuk menjebak roh api ekstrim di lembah, dan menangkap kura-kura di dalam guci. Yang kedua adalah untuk mencegah orang lain masuk dan menyambar. Setelah berpikir sejenak, Li Longxing mengguncang tubuhnya, dan dengan cepat berlari ke gunung di sebelah lembah untuk bersembunyi. Duduk bersila, dia mengangkat kepalanya dan menatap batasan di pintu masuk lembah dengan mata tajam, berkonsentrasi pada derivasi dan penelitian. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa berjaga di sini. Bagaimana jika keajaiban terjadi dan roh api ekstrim lolos? Meski harapan ini tipis, Li Longxing tetap tidak menyerah. Segera, garis tipis aneh berselang-seling perlahan terbentuk di kedalaman pupil Li Longxing. Cara terbaik untuk meningkatkan keterampilan manufaktur terlarangnya adalah dengan belajar dan meneliti. Kesunyian kuno terlarang, mencatat asal-usul larangan secara detail, yang berfungsi sebagai garis besar. Untuk perbaikan, perlu dilakukan tindak lanjut dan pendalaman serta penelitian secara terus-menerus. Ini seperti telah mempelajari banyak pengetahuan teoretis, dia harus melalui latihan sebelum dia dapat mendeteksi kebenaran. Waktu berlalu, Li Longxing benar-benar tenggelam dalam dunia terlarang, tidak bisa melepaskan diri. Setelah setengah jam, tiba-tiba terdengar ledakan keras, ledakan datang dari pintu masuk lembah. Saat suara keras menghantam telinganya, Li Longxing terkejut. Ketika dia diganggu, dia membuka mulutnya dan menyemburkan sedikit darah. Wajahnya juga sedikit pucat. Sial,
Li Longxing melihat ke sumber suara, dan hendak memarahi orang yang mengganggunya. Tapi sekilas, kata-kata selanjutnya dengan cepat ditelan, dan kejutan yang dalam muncul di matanya. Dia melihat pintu masuk lembah yang dibatasi, dibombardir dengan panik dari dalam. Bang-bang, meledak tanpa henti. Segera, batasan 3 lapis dan batasan 2 lapis benar-benar rusak. Setelah hanya lapisan pembatas terakhir yang tersisa, tirai cahaya pembatas juga menjadi tembus cahaya. Li Longxing menemukan bahwa di lembah di belakang pembatas, ada seorang wanita dengan darah di sekujur tubuhnya dan rambut acak-acakan. Bukankah itu wanita berkerudung? Li Longxing sedikit terkejut. Pada saat itu, wanita berkerudung itu terluka parah, seolah-olah dia tidak punya tempat tujuan, dan mati-matian membombardir lapisan terakhir dari tirai tipis penahan. Haha, Jalang, jangan berjuang lagi, berdasarkan keadaanmu saat ini, kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Sebuah suara ganas datang. Haha, itu benar. Jika kamu bisa berpikir, dengan patuh serahkan harta di tubuhmu, dan mungkin kami bisa menyelamatkan hidupmu. Suara lain yang sedikit tua dengan cepat bergema. Chen Su dan Bos Gu. Jantung Li Longxing berdetak kencang. Bukankah mereka beraliansi untuk menangkap roh api ekstrim di lembah? Mengapa masih ada perselisihan internal? Menilai dari kata-kata Chen Su dan Bos Gu, keduanya jelas telah bergabung dan melawan wanita berkerudung bersamaan. Selain itu, wanita berkerudung itu tampaknya memiliki harta yang menantang surga di tubuhnya, dan mereka berdua pasti akan mendapatkannya. Chen Su, Bos Gu, kalian berdua sangat berani. Kamu tahu bahwa aku dari Sekte Danding, tapi kamu masih berani membunuhku untuk merebut harta. Wanita berkerudung itu meraung tajam. Haha, jadi kenapa jika kamu dari Danding Men? Ini adalah pegunungan Hengduan, tempat terdekat dengan punggung Bukit Jueming. Jika kamu mati di sini hari ini, kita dapat mendorong segalanya ke keberadaan yang kuat di punggung Bukit Jueming. Saat itu, kalian dan Dingmen masih berani pergi ke Bukit Jueming untuk membalas dendam. Chen Su mendongak dan tertawa. Bos Gu kemudian berkata, benar, semua orang mengatakan bahwa naga yang kuat tidak mengalahkan ular lokal. Bahkan jika kamu adalah naga di keluarga Danding, kamu harus melilit untukku ketika kamu sampai ke pegunungan Hengduan. Huff, kalian berdua penjahat tercela dan tak tahu malu, tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Wanita berkerudung itu menggertakkan giginya dan meraung, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan membantingnya ke bawah menuju lapisan pembatas terakhir. Sebuah kuali semi-ilusi muncul, memancarkan semburan ramuan yang agung, dan menabrak tirai cahaya pembatas dengan keras. Boom! Seolah-olah sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, tirai cahaya terlarang itu terkoyak. Tubuh halus wanita berkerudung itu bergetar, seperti kilasan kejutan, dan lari dengan putus asa ke kejauhan. Saat melarikan diri, dia menekan pinggangnya dengan tangannya, dan di antara jari-jarinya, ada darah yang menggelegak dan mengalir. Jangan biarkan wanita itu kabur, kejar dia. Ya, jika kita membiarkannya melarikan diri hari ini, maka kultus api berkobarku dan kelompok tentara bayaranmu akan tamat. Bos Gu dan Chen Su meraung dengan marah, memimpin semua orang mereka untuk mengejarnya. Jika kamu ingin menyakiti Nona, kamu harus melangkahi mayat kami. Pada saat ini, 3 sosok berdarah bergegas keluar seperti kilat, menghalangi jalan mereka. Li Longxing melirik dan menemukan bahwa ketiganya adalah ahli super biasa di bawah komando wanita berkerudung. Tetapi pada saat ini, mereka juga terluka parah, jadi kekuatan yang bisa dikeluarkan kurang dari setengah periode puncak. Di belakang Chen Su dan Bos Gu, ada lebih dari selusin orang. Meskipun masing-masing dari mereka terluka dan kekuatan tempur mereka sangat berkurang, itu sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan 3 orang itu. Dari 20 bantuan Bos Gu dan yang lainnya, mereka bertiga akan kehilangan jiwa. Lao Jiu tetap di belakang, dan yang lainnya akan mengejar kita. Bos Gu memberi perintah dan pergi dengan kekuatan besar. Orang-orang yang tertinggal mulai membersihkan kekacauan, membuang mayat yang dimutilasi di lembah ke gunung berapi terdekat. Li Longxing mengguncang tubuhnya dan langsung pergi ke lembah.
Dia harus mencari tahu apa yang terjadi terlebih dahulu.